Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang biodiversitas dengan saya Angelina Garsalina dengan NIM 25231049. Dengan saya Najwa Slastin dengan NIM 25231028. Dengan saya Zumi Alfa dengan NIM 25231148. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa itu biodiversitas atau biasa kita sebut dengan keanekaragaman hayati. Biodiversitas itu adalah variasi dari suatu makhluk hidup atau komponen komposisi dari suatu tempat tinggal atau habitat yang mencakup gen, spesies, dan mencakup interaksi dan lingkungan sekitar, yaitu ekosistem. Nah, dari pengertian tadi kita dapat menarik bahwa prinsip keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi yang pertama, keanekaragaman gen atau variasi pada genetik, yang dimana kita tahu gen adalah substansi pembawa sifat, yang berarti keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup, atau dapat disimpulkan spesies sama tetapi gen atau varietasnya berbeda. Contohnya pada warna bunga mawar. Jadi mawar itu kan bermacam-macam, ada yang warna putih, merah, kuning, dan lain-lainnya. Jadi kenapa bisa berbeda-beda warna? Yaitu karena gennya berbeda, tapi mereka sama satu spesies, yaitu sama-sama bunga mawar. Jadi hal inilah yang menyebabkan adanya variasi antara individu. Yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati spesies atau variasi pada spesies. Jadi keanekaragaman hayati spesies itu adalah keanekaragaman pada berbagai jenis makhluk hidup, tetapi dalam genius yang sama atau familia yang sama. Tapi dapat disimpulkan keanekaragaman spesies atau gen tetapi berbeda spesies kebalikan pada keanekaragaman gen, atau gennya berbeda-beda tetapi tetap satu familia yang sama. Keanekaragaman spesies dipengaruhi oleh genetik atau habitatnya. Contohnya keanekaragaman pada jeruk atau citrus. Kan jeruk itu ada jeruk mandarin, jeruk nipis, dan ada jeruk lemon. Nah, mereka ini sama-sama jeruk tapi spesiesnya berbeda. Seperti jeruk mandarin, spesiesnya yaitu reticulata. Seperti jeruk nipis, spesiesnya yaitu spesies auratifolia, dan jeruk lemon itu spesiesnya limun. Yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati ekosistem. Yang kita tahu ekosistem adalah interaksi atau simbol timbal balik antara makhluk hidup dengan yang lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan abiotik yang berbeda-beda. Inilah akibatnya terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, padang rumput, hutan pegunungan, tropis, pantai, air tawar, dan lain-lain. Contohnya keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu pohon kelapa banyak ditemukan di daerah pantai. Yang kedua ada pohon aren, biasanya tumbuh atau dapat di pegunungan, dan pohon pinang biasanya di dataran rendah. Mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, perusakan habitat. Perusakan habitat terjadi karena deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran, dan ada juga alih fungsi lahan, mengganti hutan menjadi perkebunan, permukiman, dan industri. Akibatnya banyak hewan, tumbuhan kehilangan tempat tinggalnya karena keanekaragaman hayati berkurang dan keseimbangan ekosistem terganggu. Selain itu, deforestasi juga memicu banjir, tanah longsor, serta penebangan iklim karena berkurangnya panen yang menyerap karbon dioksida. Yang kedua ada eksploitasi berlebihan. Manusia sering mengambil sumber daya alam secara berlebihan, misalnya menangkap ikan tanpa batas, berburu hewan secara terus-menerus, atau menebang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya populasi hewan menurun drastis, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam terganggu. Dan yang ketiga ada pencemaran limbah, pestisida, dan plastik. Aktivitas manusia menghasilkan limbah industri, sampah plastik, maupun penggunaan pestisida yang berlebihan di pertanian. Semua itu mencemari udara, tanah, air. Dampaknya makhluk hidup termasuk manusia bisa terkena penyakit dan kualitas lingkungan menurun. Yang keempat ada perubahan iklim, akibatnya peningkatan energi gas utama kaca dan kendaraan, industri, dan pembakaran hutan menyebabkan suhu bumi naik. Hal ini menimbulkan perubahan iklim
global seperti cuaca ekstrim, musim yang tidak menentu, kekeringan, dan banjir. Yang kelima ada spesies invasif adalah jenis tumbuhan atau hewan yang datang ke suatu ekosistem baru dan kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan asli. Kehadiran mereka bisa menyebabkan kerusakan rantai makanan, bahan lingkungan, keanekaragaman hayati. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan taksonomi dan nomenklatur. Taksonomi yaitu ilmu yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dari kerabatan evolusi. Nomenklatur yaitu aturan memberi nama ilmiah atau binomial system oleh Linnaeus. Keterkaitan biodiversitas hanya bisa dipelajari, dipantau, dan dilindungi bila ada sistem klasifikasi dan penamaan yang baku. Tanpa taksonomi dan nomenklatur, sulit untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah. Materi selanjutnya yaitu pro dan kontra pembakaran hutan untuk perkebunan monokultur kelapa sawit. A. Pemerintah. Pro dari pemerintah yaitu peningkatan devisa dari ekspor sawit, membuka lapangan pekerjaan. Kontranya yaitu menurunnya reputasi internasional karena deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan konflik lahan. B. Konservasionis. Pro yaitu hampir tidak ada, hanya jika ada kebijakan reforestasi atau agroforestry. Kontranya yaitu hilangnya habitat spesies endemik yaitu orangutan, harimau Sumatera, dan lain-lainnya. Perubahan iklim akibat hilangnya hutan sebagai penyerap karbon. Selanjutnya yaitu pro dan kontra pembakaran atau pembakaran hutan untuk perkebunan monokultur kelapa sawit. C. Masyarakat daerah. Pro-nya yaitu kesempatan kerja di perkebunan, peningkatan infrastruktur yaitu jalan, listrik, dan sekolah. Kontranya yaitu kehilangan akses terhadap hutan sebagai sumber pangan, obat, dan budaya. Polusi udara akibat asap kendaraan. Yang keempat, perusahaan. Pro-nya yaitu biaya produksi yang murah, monokultur lebih efisien, profit besar dari ekspor minyak sawit. Kontranya yaitu resiko boikot pasar internasional, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin berat. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu biodiversitas adalah kekayaan kehidupan yang mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Namun, biodiversitas menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia, terutama perusakan habitat seperti pembakaran dan pembakaran hutan untuk perkebunan monokultur kelapa sawit. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan pertanyaan teman-teman akan kami jawab di kolom pertanyaan